tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api. KPK melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan juga proyek-proyek preservasi jalan di PJN Wilayah 1 Sumut. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Sebelumnya KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor dan diamankan sejumlah dokumen terkait yang tentu juga dibutuhkan sebagai bukti-bukti yang mendukung penanganan perkara ini. Mas, itu boleh tahu senjata apinya hasil pembelian si TOP atau TOP dibayar pakai senjata apa? Untuk jenisnya, yang pertama pistol Baretta ya, dengan amunisi 7 butir, dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Mengenai asal dari senjata api tersebut nanti akan didalami oleh penyidik dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, dalam hal ini pihak kepolisian. Dari rumah TOP, jadi di lokasi tersebut ditemukan uang cash ya, sejumlah 28 pak begitu ya, dengan nilai total sekitar 2,8 miliar. Mas, itu uang yang ditemukan itu nantinya akan diusut nggak, misalnya mau di store kemana gitu, apakah ke atasannya atau kemana gitu, nanti kira-kira akan ditelusuri nggak? Tentunya semua akan didalami, baik asal muasal dari uang tersebut ataupun uang tersebut nanti akan dialirkan kemana, dan KPK masih akan terus menelusuri terkait dengan bukti-bukti yang mungkin nanti juga berada di tempat-tempat lainnya, sehingga KPK masih akan terus melakukan penggeledahan. Mas, di sosial media itu setelah Bobi Nasution diisupkan akan nantinya kemungkinan akan dipanggil itu, kemungkinan dipanggil itu ada, beberapa warganet itu menyoroti kayak emang KPK berani gitu, seberapa sih beraninya KPK kayak gitu-gitulah. Nah, ini tanggapan KPK untuk merespons kekhawatiran atau skeptiknya masyarakat tuh gimana sih? Tentu KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penyidikan berdasarkan alat bukti, semuanya akan didalami dan ditelusuri, dan KPK membuka peluang siapapun pihaknya jika memang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dibutuhkan informasi dan keterangannya, maka penyidik tentu akan melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan. Mas, sejumlah pegiat anti korupsi mendesak KPK memanggil Bobi Nasution karena tidak percaya kalau si TOP ini bekerja sendiri, kemudian dia banyak pegiat anti korupsi meragukan itu. Nah, apakah KPK akan memanggil Bobi?
Tim masih melakukan pendalaman terhadap setiap informasi dan keterangan, baik yang diperoleh dari pemeriksaan para pihak yang sudah dilakukan pasca kegiatan tangkap tangan, dan tentu juga dari hasil penggeledahan yang dilakukan di lapangan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut nanti kemudian akan dilihat bukti-bukti dan petunjuknya. Tentu KPK akan menelusuri dan berkomitmen untuk melacak pihak-pihak yang berperan dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi karena masyarakat begitu tinggi memberikan dukungan kepada KPK, baik masyarakat di wilayah Sumatera Utara ataupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu KPK mengajak bagi masyarakat yang mengetahui, menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, tidak hanya terkait dengan proyek-proyek pembangunan jalan, tapi juga dugaan-dugaan korupsi di sektor lainnya, silakan untuk menyampaikan laporan pengaduan baik kepada KPK ataupun kepada aparat penegak hukum lainnya. Waktu PT itu apakah benar Bobi sedang berada di situ juga? Nah, menurut informasi kan saat itu Bobi juga sedang berada di bagian lain dalam satu ringan gitu dengan si salah satu yang menggunakan PT itu. Informasi itu tidak kami dapatkan. BPE tentu semua yang sudah diamankan ya, tentu akan didalami setiap informasi di dalamnya. Namun informasi apa saja dalam BPE itu tentu belum bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mas Budi, penegasan aja kan total komisi 4-5% itu 9 miliar, dan yang ditemukan di rumah TOP itu kan 2,8 miliar ya tadi Mas. Jadi penegasan aja berarti itu 2,8 miliarnya itu emang yang sudah diterima TOP, sisanya apakah? Semuanya masih ditelusuri karena terbuka kemungkinan tidak hanya ngunci di proyek-proyek yang telah kami sampaikan dalam konvers sebelumnya. KPK tentu terbuka, membuka peluang ya untuk mendalami, menelusuri proyek-proyek lainnya. Mas, proyek lainnya itu termasuk di Kota Medan nggak sih? Soalnya kan ada beberapa pemberitaan di daerah yang menyebut kalau si TOP ini dulunya bekas PLT Sekda gitu-gitu lah. Itu ada kemungkinan untuk masuk di Kota Medan juga? Semua peluang tentu terbuka ya untuk kemudian ditelusuri oleh KPK. Namun saat ini kita masih fokus terkait dengan perkara di PUPR Pemprov Sumatera Utara dan juga di PJN Wilayah 1 Sumatera Utara.